Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama dengan Kak Jamal. Tentunya dalam program kesayangan kita, yaitu Dongeng Bersama dengan Kak Jamal. Wah, kalau tadi adik-adik sudah sarapan apa belum? Yang pasti ya, mudah-mudahan semuanya sudah sarapan, sudah mandi, kemudian juga sudah beraktivitas dengan baik dan tetap semangat walaupun dengan kondisi COVID yang sedang terjadi. Yang pasti adik-adik semuanya masih tetap semangat belajar, semangat berusaha dan semangat berdoa. Nah, Kak Jama seperti biasa tidak sendiri, tapi ditemani oleh sahabat kita yang sangat istimewa, yaitu si Badar. Nah, Badar sudah siap untuk menyapa kembali adik-adik kita yang ada di rumah. Yuk, disapa yuk. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar teman-teman semuanya? Jangan lupa mengawali hari dengan berdoa. Ikuti doaku ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Teman-teman, itu adalah doa saat kita memperoleh kebaikan, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar semakin bertambah dan menjadi berkah. Wah, ingat-ingat ya teman-teman, ikuti aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Gampang kan teman-teman? Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, istimewa ya, mengawali hari penuh dengan rasa syukur. Siapa orang yang bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah, Allah akan menambahkan karunia-Nya. Dan yang pasti, kalau mengingkari, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan salah satu siksa yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, adik-adik, jangan lupa teruskan baca doanya dan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, adik-adik, pagi hari ini di suasana yang cerah, Kak Jamal akan menceritakan kisah tentang Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam yang kemudian memiliki sejarah yang sangat istimewa. Yuk, Badar, dimulai kisahnya yuk. Teman-teman, baiklah. Kisah tentang Nabi Soleh akan kita mulai. Soleh bin Kanuk. Soleh bin Kanuk adalah Soleh putra daripada seorang laki-laki bernama Kanuk. Ya ampun, Nabi Soleh alaihi salam diutus oleh Allah kepada kaum Samud, teman-teman, yang terkenal sebagai umat pembangkang, selalu menyembah patung, menyembah berhala, minum minuman keras, mabuk-mabukan, berjudi, berzina. Ya ampun, yang pasti kaum Samud itu menjadi kaum yang sangat pembangkang. Nah, Nabi Soleh diutus oleh Allah pada usia 40 tahun kepada umatnya. Teman-teman, tahukah kalian berapa lama Nabi Soleh berdakwah kepada umatnya yang tidak mau beribadah
kepada Allah. Ternyata dalam satu riwayat disebutkan Nabi Saleh mengajak umatnya dari siang, kemudian malam sampai pagi hari selama 70 tahun. Tapi mereka tidak mau untuk mengikuti Nabi Saleh. Mereka bahkan berusaha menyakitinya. Mereka berusaha untuk menghilangkan nyawanya. Ya ampun. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ujian dan cobaan yang dialami oleh para nabi dan para rasul. Tidak terkecuali terhadap Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh berkata kepada raja dan kaumnya, "Wahai kaumku, kaum Samud, kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan kebiasaan kalian menyembah patung dan berhala. Sembahlah Allah yang menjadi Tuhan kita, Tuhanku dan Tuhan kalian bersama. Wahai raja, ajaklah rakyatmu untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian agar kita mendapatkan kebaikan, berkah dari Allah dengan taat kepadanya." Adik-adik, raja dan kaumnya kemudian justru malah mengolok-olok. Paling engkau adalah seorang pendusta, orang yang tidak mungkin diangkat menjadi rasul daripada Tuhan. Bukan begitu, raja? Ya, betul itu, betul. Apa yang harus kita lakukan kepadanya? Apa yang harus kita lakukan kepadanya? Adik-adik, diteriakan seperti itu, Nabi Soleh menjadi sedih dibuatnya. Nah, kira-kira apa yang terjadi kemudian ya? Jangan kemana-mana. Setelah pariwara berikut, kita akan tahu yang terjadi dengan Nabi Soleh alaihi salam. Apakah ekonomi atau bisnis-bisnis yang dijalankan oleh LPD Al-Baja ini kita akan bahas pada episode kali ini, pemirsa. Yang pertama kita ada AB Mart, kemudian ada BMT, kemudian ada AB Chicken, ada AB Ciku, kemudian ada Tour and Travel. Kemudian kita juga mengembangkan lagi terkait ada AB Percetakan. Kemudian kita punya produk Madu Santri Al-Bahja. Pemborosan makanan bukan hanya berdampak bagi manusia itu sendiri, tetapi lingkungan pun ikut kena batunya. Tiap orang di dunia rata-rata membuang 28 kg makanan per tahun, atau setara dengan 56 bungkus nasi padang. Sampah makanan yang berakhir di TPA akan menghasilkan metana dalam jumlah besar. Gas metana ini dapat menyerap radiasi inframerah dan memanaskan atmosfer bumi, yang dapat menyebabkan pemanasan global juga perubahan iklim. Masih bersama dengan Kak Jamal dan juga masih bersama dengan sahabat kita yaitu si Badar. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan ya adik-adik bagaimana Nabi Soleh alaihi salam berusaha mengajak kepada raja dan juga kaumnya, kaum Samud, untuk beribadah kepada Allah. Tapi mereka justru menentangnya. Mereka justru menjadikan Nabi Soleh dibuat sedih bahwa Nabi Soleh itu tidak mungkin menjadi seorang rasul. Nah, adik-adik, Nabi Soleh kembali mengingatkan kepada mereka, "Hai kaumku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada kalian. Jangan kalian mencoba durhaka kepadanya.
Tuhan kalian adalah sang pencipta alam semesta ini, bukan patung-patung yang kalian buat. Mereka tidak memberikan apapun, kebaikan apapun kepada kalian. Ingatlah sebelum Allah murka kepada kalian. Akhirnya sang raja pun berkata, adik-adik, "Hei Soleh, tidakkah kau dengar perkataan kami? Kalau seandainya kau mengusik Tuhan-Tuhan kami akan menyakitimu, dan tidak segan kami akan mengusirmu. Tidak hanya mengusirmu, tapi mungkin kami juga akan membunuhmu. Apakah kau berani terhadap kami? Betul begitu?" Ya, betul Raja, betul Raja. Iya Raja, betul. Ayo pukul Raja. Ayo kita hajar dia. Adik-adik, tiba-tiba saja Nabi Soleh berkata kepada mereka, "Aku tidak akan pernah takut kepada kalian, karena ini adalah risalah yang akan dibawa terus sebagai risalah kenabian untuk mengajak kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai umatku, ikutilah apa yang aku perintahkan kepada kalian semuanya." Akhirnya adik-adik, mereka umat daripada Nabi Soleh justru menyakiti Nabi Soleh. Mereka ada yang membawa batu, ada yang membawa parang, ada yang membawa berbagai macam peralatan untuk menyakiti Nabi Soleh. Nabi Soleh pun akhirnya adik-adik pergi dari tempat itu menyelamatkan diri. Adik-adik, Nabi Soleh alaihissalam begitu sedih dibuatnya. Sementara umatnya semakin menjadi-jadi. Mereka malah tertawa dan terbahak-bahak melihat Nabi Soleh dibuat pergi dari hadapan mereka. Karena Nabi Soleh khawatir akan keselamatan dirinya, Nabi Soleh kemudian berusaha untuk menghindar terlebih dahulu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada Nabi Soleh untuk melakukan hal yang demikian. Nabi Soleh kemudian memasuki hutan adik-adik karena dikejar-kejar. Sementara itu Nabi Soleh pun memasuki sebuah gua. Di gua itulah Nabi Soleh melihat ada hal yang istimewa. Ternyata di dalam gua itu ada ranjang terbuat dari emas. Masya Allah, karena lelah Nabi Soleh pun tertidur. Adik-adik, ada yang mengatakan begitu Nabi Soleh lelah karena dikejar-kejar oleh umatnya, Nabi Soleh pun tertidur dengan kurun waktu yang cukup lama. Ada yang mengatakan Nabi Soleh itu tertidur selama 40 tahun adik-adik. Wah, amazing, wonderful. Ya ampun, teman-teman. Peristiwa dari tidurnya Nabi Soleh mengingatkan kita pada cerita sebelumnya ya, yaitu cerita dari ayah Nabi Soleh yang bernama Kanuk. Kanuk yang tertidur selama 100 tahun. Kali ini Nabi Soleh juga tertidur, tapi dalam kurun waktu 40 tahun. Ya ampun, Nabi Soleh ternyata mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh istirahat selama 40 tahun. Kak Jamal, apa yang terjadi kemudian, Kak Jamal? Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Soleh kemudian terbangun selepas tidur 40 tahun. Dan dia kembali teringat kepada umatnya. Tentu saja umat yang sudah ditinggalkan selama 40 tahun juga merasakan hal-hal yang aneh. Kenapa? Mereka tidak menemukan Nabi Soleh selama 40 tahun setelah mereka kejar-kejar. Dan ternyata menghilang begitu saja. Sehingga umatnya masih tetap melakukan kejahatan-kejahatan. Nabi Soleh pun kembali datang kepada mereka. Begitu mereka melihat Nabi Soleh untuk yang kedua kali, mereka pun terkejut. 40 tahun menghilang, tiba-tiba saja datang lagi. Hah, apa yang terjadi dengan Soleh ya? Akhirnya Nabi Soleh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, aku kembali datang kepada kalian
setelah 40 tahun aku menghilang, aku datang kepada kalian untuk kembali mengajak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kalian segera kembali kepada Allah. Kalau tidak, Allah akan mendatangkan siksanya untuk kalian. Wahai raja, ajaklah rakyatmu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, mendengar itu, sang raja dan rakyat yang ada pun kembali dibuat penasaran. Ih, dasar Soleh, ternyata dia gigih juga mengajak kita untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kita yang selama ini kita lakukan. Kalau begitu, bagaimana kalau raja, kita berikan kesempatan kepada Soleh untuk menyampaikan agamanya. Bagaimana raja? Baiklah, kalau begitu, tapi dengan beberapa syarat. Adik-adik, kira-kira syarat apa yang diajukan oleh sang raja dan juga oleh umat daripada Nabi Soleh alaihi salam? يا موطن العطاء خديجة الكبرى فاطمة الزهراء كذا العظيمة آسيا ومريم العذراء عائشة وفضلها فضل الثريد على الغذاء خير نساء العالمين وفضلهم عم الورى. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti mana kamu tengok aku salat. Ya salam, kata ahli hadis mengatakan, baik, indah sangat kata-kata Nabi ini. Nasib baik Nabi tidak mengatakan salatlah kamu seperti mana aku salat. Kalau itu yang dikatakan oleh Nabi, tak ada orang mampu nak salat macam Nabi. Karena Nabi sebelum wafat berwasiat as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum, salat, 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 dan semua yang ada di bawah naunganmu. Yang pertama adalah salat, urusanmu dengan Allah. Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal dan masih dengan sahabat kita yaitu si Badar ya, dalam cerita tentang Nabi Soleh alaihissalam. Ada raja yang memberikan syarat kepada Nabi Soleh bahwa mereka akan beriman kepada Nabi Soleh kalau Nabi Soleh mau menuruti apa yang mereka inginkan. Kira-kira apa yang diinginkan oleh sang raja dan juga umatnya ya. Nah, Badar, bantu Kak Jamal untuk menceritakan ini kepada adik-adik yang ada di rumah. Teman-teman, ternyata raja dan juga rakyatnya memberikan persyaratan kepada Nabi Soleh bahwa kalau seandainya Nabi Soleh mampu mengeluarkan seekor onta dan juga anaknya dari balik sebuah batu, maka mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman. Ya ampun, mampukah sebuah batu bisa melahirkan seekor onta dan anaknya? Ya ampun, apakah mungkin seperti itu ya teman-teman? Apakah Nabi Soleh mampu melakukannya? Ya ampun, ada-ada saja itu umatnya. Bahkan menurut kabar, informasi yang didapat,
apa yang mereka inginkan dari persyaratan itu sangat banyak sekali. Bukan hanya tentang mengeluarkan onta dari dalam batu, tapi dengan syarat-syarat yang sangat menyusahkan, teman-teman. Ya ampun. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul sekali apa yang dikatakan oleh sahabat kita, yaitu Badar. Persyaratannya ternyata banyak sekali. Tidak hanya mengeluarkan onta dari dalam batu dan anaknya, tapi juga mereka berkata seperti ini. Soleh, kami minta, kalaupun nanti ada yang keluar dari batu itu adalah seekor onta, kami minta onta itu punya keajaiban. Onta itu haruslah berbadan besar. Kemudian susunya akan keluar dengan rasa yang sangat manis. Lebih manis daripada madu. Putihnya harus lebih putih daripada susu. Kalau seandainya orang menginginkan susu, maka orang-orang tidak perlu memerasnya dari susu itu. Tapi onta itulah yang harus mengeluarkan sendiri airnya. Bisa atau tidak? Wah, tidak hanya itu adik-adik. Yang lain pun berkata, Nabi Soleh, kami ingin punya syarat yang lain. Tidak hanya seperti itu. Kami minta, kalaupun ada susu yang dikeluarkan, susu itu ada di penyembuh bagi siapapun orang-orang yang sakit. Andai kata ada di antara mereka yang sakit, maka susu itu bisa menyembuhkan. Apakah kau sanggup? Iya, tidak hanya itu. Kalau misalkan ada orang yang minum susu dari orang-orang yang miskin, nanti siapapun yang minum susu itu, orang miskin akan berubah jadi orang kaya. Apakah kamu mampu melakukannya? Wahai Soleh, kamu mampu tidak? Pasti kamu tidak mampu. Raja pun berkata, adik-adik, menambahkan syarat yang lebih kepada onta itu. Aku minta kepadamu, hai Soleh, kalau engkau memang seorang nabi, seorang rasul, aku minta kalau seandainya onta itu nanti akan menjadi onta yang penuh dengan berkah. Dia akan mengeluarkan banyak intan permata, berlian yang ada di dalam tubuhnya. Dan dia bisa memberikan kebaikan kepada rakyatku yang ada di sini. Bagaimana? Apakah kamu sanggup melakukannya, wahai Soleh? Apakah kamu masih menganggap bahwa engkau adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo katakan. Adik-adik, Nabi Soleh pun bermunajat kepada Allah, kemudian berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian sudah meminta begitu banyak persyaratan-persyaratan, tapi ingatlah, andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kepadaku untuk mengeluarkan onta itu, syaratnya adalah satu, jangan kau sakiti onta ini, jangan kau bunuh dia. Andai kata kalian menyakitinya, andai kata kalian membunuhnya, maka azab Allah akan turun kepada kalian dengan azab yang sangat pedih. Ingat itu.